Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Coach Kira. Di video kali ini saya akan membahas beberapa detail kecil di eFootball yang mungkin sering kalian lewatkan ketika bermain. Padahal tanpa kita sadari, detail kecil seperti ini bisa sangat mempengaruhi jalannya pertandingan. Kadang kita merasa sudah bermain bagus, sudah menyerang terus, tetapi hasilnya tetap kalah atau sulit mencetak gol. Bisa jadi penyebabnya bukan karena kartu pemain kalian kurang bagus atau bukan karena skrip, bahkan bukan karena skill kalian kurang. Tetapi karena ada beberapa mekanik kecil dalam gameplay yang sering tidak kita perhatikan. Di video ini saya akan membahas beberapa detail tersebut. Hal-hal yang terlihat sepele, tetapi sebenarnya bisa membuat perbedaan besar ketika kalian bermain. Kita mulai dari detail pertama, yaitu arah badan pemain saat menerima bola. Kalau pemain menerima bola dengan posisi menghadap ke arah serangan, biasanya dia sudah siap untuk langsung bergerak maju. Situasi seperti ini sangat cocok untuk melakukan sprint atau menerima terupas. Sebaliknya, kalau pemain menerima bola dengan posisi membelakangi arah serangan, biasanya dia lebih cocok menerima umpan biasa dan menahan bola terlebih dahulu. Masalahnya, banyak pemain memaksakan terupas ketika posisi badan pemain masih membelakangi arah permainan. Akibatnya, persentase kehilangan bola menjadi jauh lebih tinggi. Ada satu hal lagi yang cukup penting. Ketika pemain sedang terkena pressing lawan dan bola sedang menuju ke arah kalian, saya sangat menyarankan untuk sedikit mengarahkan analog ke arah bola terlebih dahulu. Dengan begitu pemain bisa langsung menyambut bola. Kalau tidak diarahkan, biasanya pemain hanya menerima bola secara biasa, dan sering kalah cepat dari lawan yang sedang menekan. Kalau kalian ingin bermain cepat tetapi tetap memiliki kontrol bola yang bagus, saya juga menyarankan agar pemain di lini tengah sampai lini depan memiliki skill soul control dan one touch pass. Skill soul control membantu kontrol bola menjadi lebih halus. Sedangkan one touch pass sangat membantu ketika melakukan kombinasi passing cepat. Kombinasi dua skill ini biasanya membuat build up permainan menjadi jauh lebih lancar. Sekarang kita masuk ke detail kedua, yaitu mengenai tombol sprint yang berubah menjadi pressing saat bertahan. Banyak pemain sebenarnya tidak menyadari hal ini. Ketika kalian sedang bertahan menggunakan match up, ada dua tombol utama yang digunakan, yaitu tombol match up, dan tombol yang biasanya kita kenal sebagai sprint. Namun ketika kalian bertahan dan bola sudah berada di setengah lapangan sendiri, tombol sprint sebenarnya berubah menjadi tombol pressing. Disinilah banyak pemain melakukan kesalahan. Banyak pemain masih menekan tombol tersebut seperti saat menyerang. Padahal sekarang fungsinya adalah menekan pemain lawan secara agresif. Kalau kalian menggerakkan analog ke arah gawang sendiri sambil menekan tombol itu, pemain kalian akan mundur, sambil memberikan pressing. Jadi, penggunaan seperti ini untuk sprint ke belakang sangat tepat. Namun kalau kalian menekan tombol tersebut tanpa arah analog, maka pemain akan langsung maju menekan pemegang bola atau murni melakukan pressing. Inilah yang sering membuat formasi pertahanan menjadi berantakan.
Solusinya bagaimana? Kalau kalian termasuk pemain yang sering menekan tombol pressing, sebaiknya gunakan DMF dengan agresi yang tinggi. Lebih bagus lagi kalau pemain tersebut memiliki skill blocker dan sliding tackle. Selain itu, hindari pressing yang berlebihan. Kadang menjaga posisi atau match up jauh lebih penting daripada langsung merebut bola. Jangan lupa juga mengenai switch pemain. Biasakan untuk sering mengganti pemain yang kalian kontrol. Hal ini membantu menjaga struktur pertahanan tetap rapi, karena switch bisa langsung mengganti kontrol ke pemain yang berada di arah serangan lawan. Sekarang kita masuk ke detail ketiga, yaitu kaki dominan pemain. Banyak pemain tidak sadar bahwa kaki dominan sangat mempengaruhi gameplay, terutama dalam hal akurasi shooting, passing, dan juga crossing. Seringkali pemain hanya melihat posisi seperti LWF, RWF, LMF, atau RMF. Padahal dalam banyak situasi, kaki dominan justru lebih berpengaruh dibanding posisi pemain. Sebagai contoh, kita ambil Desirdu. Dia memiliki posisi RWF dan kaki dominan kanan. Artinya kaki kanan berada di sisi luar ketika dia bermain di kanan. Posisi ini sangat cocok untuk melakukan crossing. Namun kalau kalian ingin pemain melakukan cut inside dan menembak, maka pemain seperti ini lebih cocok ditempatkan di sisi kiri. Konsep ini dikenal sebagai winger klasik dan inverted winger. Winger klasik mengikuti arah kaki dominan untuk melakukan crossing. Sedangkan inverted winger bermain di sisi berlawanan agar lebih mudah melakukan cut inside. Hal yang sama juga berlaku untuk pemain di lini tengah dan lini belakang. Banyak pemain yang salah menempatkan pemain di area ini. Misalnya CMF dengan kaki kiri dominan ditempatkan di kanan. Dalam situasi sempit, pemain sering terpaksa menggunakan kaki lemah. Akibatnya passing atau kontrol bola menjadi kurang akurat. Selain itu, perhatikan juga weak foot usage dan weak foot akurasi. Kalau nilainya tinggi, biasanya pemain masih bisa melakukan passing atau shooting dengan cukup baik menggunakan kaki lemah. Namun tidak semua pemain memiliki statistik weak foot yang tinggi. Karena itu perbedaan antara kaki dominan dan kaki lemah sering terasa jelas. Pemain dengan kaki kiri, bila ditempatkan di kiri, maka akan lebih mudah menerima bola, dan melakukan passing dengan akurasi dan power yang lebih tinggi. Terakhir adalah detail keempat, yaitu tinggi badan dan berat badan pemain. Banyak pemain hanya fokus pada rating atau statistik seperti speed dan dribbling. Pembahasan ini sudah sering saya singgung, karena eFootball adalah game yang melibatkan fisika, sehingga tinggi dan berat badan akan sangat berpengaruh ke animasi dan pergerakan pemain, yang tentunya berpengaruh ke gameplay. Pemain yang bertubuh tinggi dan besar biasanya lebih kuat dalam duel fisik dan duel udara. Sedangkan pemain yang lebih pendek dan ringan biasanya lebih lincah dan lebih mudah berputar di ruang sempit. Untuk membuktikan perkataan tersebut, maka saya akan uji coba dribble dash lurus antara Cantona dan Alvarez. Cantona memiliki berat badan 80-an kilo sedangkan Alvarez 70-an. Selain itu tinggi badan Cantona mencapai 188 cm dan Alvarez cuma 170 cm. Kita akan melihat perbedaan di 3 detik pertama dan siapa yang paling dulu mencapai garis hijau lapangan yang sudah saya tandai.
Dalam uji coba ini, yang mempengaruhi performa pemain adalah stats dribble, akselerasi, dan speed. Maka dari itu, saya membuat stats kedua pemain tersebut sama rata dan kita akan melihat siapa yang lebih cepat. Hasilnya, Cantona mencapai target awal dalam waktu 1,63 detik, dan sampai ke kotak penalti dalam 4,65 detik. Sedangkan Alvarez mencapai target awal lebih cepat, yaitu 1,46 detik, dan sampai ke kotak penalti dalam 4,50 detik. Dari hasil ini, terlihat jelas bahwa pemain dengan tubuh lebih pendek dan ringan memiliki akselerasi yang lebih responsif dan mampu menempuh jarak lebih cepat. Sementara itu, pemain yang lebih tinggi dan berat cenderung membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai kecepatan maksimal. Lalu bagaimana saat menerima through ball? Dari hasil ini juga bisa disimpulkan bahwa pemain dengan postur lebih kecil cenderung lebih cepat dalam respon bola terobosan, terutama di momen awal saat mulai berlari. Hal ini karena akselerasi awal mereka lebih cepat, sehingga lebih unggul dalam mengejar bola-bola pendek. Namun, ini tidak selalu mutlak. Pada jarak yang lebih jauh, pemain dengan tubuh tinggi bisa mulai mengejar karena memiliki langkah yang lebih panjang dan kecepatan yang lebih stabil. Selain itu, dalam situasi duel fisik, pemain yang lebih besar tetap memiliki keunggulan dalam menahan lawan, meskipun sedikit terlambat saat start. Makanya, ketika pemain tinggi dan besar mendapatkan bola di area 3/4 lapangan, lalu berlari lurus secara konstan, pergerakannya biasanya sangat stabil, dan saat terkena kontak fisik tidak mudah terpental. Sebaliknya, pada jarak yang lebih pendek, seperti setengah lapangan atau seperempat lapangan, pemain yang lebih kecil justru lebih unggul karena akselerasinya lebih cepat dan lebih responsif. Kesimpulannya, di eFootball, tinggi dan berat badan bukan hanya sekadar tampilan visual, tetapi benar-benar memengaruhi performa pemain di dalam permainan. Jadi, pemilihan pemain bisa disesuaikan dengan gaya bermain yang kamu gunakan. Selain itu sebenarnya ada juga detail fisik lain yang lebih kompleks. Misalnya panjang kaki, panjang lengan, dan kemampuan lompatan. Data seperti ini bisa ditemukan di website database eFootball seperti eFootball Hub. Namun untuk kebanyakan pemain, terutama pemula, sebenarnya tidak perlu terlalu dalam sampai ke detail tersebut. Cukup perhatikan tinggi badan dan berat badan pemain saja. Jadi itulah beberapa detail kecil di eFootball versi saya yang sering tidak diperhatikan pemain, tetapi sebenarnya sangat mempengaruhi gameplay. Kalau kalian punya versi lain, atau ada detail yang terlewat, jangan ragu untuk share di kolom komentar. By the way, saya Coach Kira juga ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin. Dan mungkin video ini akan menjadi video terakhir saya di bulan Maret. Walaupun tidak menutup kemungkinan saya akan upload lagi di akhir bulan, tetapi kemungkinan besar saya akan kembali aktif upload di awal April. Maklum, lagi suasana liburan. Jadi, sampai jumpa di video berikutnya. Thanks for watching.